Oh iya.
Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari, marilah kita mendoakan doa mohon panggilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Keuskupan Agung Jakarta yang semakin kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilanmu untuk turut bekerja di ladangmu. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja, dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, bruder, dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf, dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian, anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan denganmu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya. Sehingga bila suatu saat engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder, dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gereja Santo Albertus Agung, Paroki Harapan Indah, Bekasi. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah keempat. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Dimas Indragraha PR. Marilah kita berdiri dan kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah dan sedang mengikuti perayaan Ekaristi pada kesempatan pagi hari ini, tentu kita bersama-sama ingin
berdoa dan juga merayakan perayaan Ekaristi secara khusus di dalam hari Minggu Paskah yang keempat ini. Hari Minggu Paskah keempat ini merupakan hari Minggu panggilan, hari Minggu yang dikhususkan untuk berdoa, memohon panggilan, sekaligus juga mendoakan bagi mereka yang terpanggil, yakni para romo, suster, bruder, frater, dan juga biarawan-biarawati lainnya. Dan inilah yang ingin kita lakukan pada kesempatan perayaan Ekaristi pagi hari ini. Biasanya yang dilakukan di dalam minggu-minggu panggilan adalah adanya aksi panggilan. Tadi sebelum misa sudah ada aksi panggilan berupa permainan biola dari Romo Kesar dan juga yang memainkan suatu nyanyian. Maka itu menjadi salah satu bentuk aksi panggilan. Semoga membuat semakin banyak orang semakin menjadi tertarik kepada panggilan ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama secara khusus ingin juga merenungkan mengenai kehidupan kita, secara khusus panggilan kita. Bagaimana tugas panggilan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita diminta bersama-sama mendoakan mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Fransiskus Saverius Suryana, Ibu Yaminah yang telah dipanggil Tuhan pada hari Jumat 1 Mei yang lalu, juga untuk Ibu Putri Katarina Mujianti yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Kita hening sejenak, kita sampaikan segala intensi kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa, maka marilah kita menyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala baik yang mengenal kami, domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian, kesabaran, dan ketekunan untuk mengikuti jejaknya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau
Urapi kepalaku dengan minyak, dan piala aku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya,
dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kalau saya posting-posting foto gitu ya di Instagram atau di media sosial lainnya, posting foto keren gitu lagi naik gunung gitu, nanti pasti ada yang komentar, kok nggak ngajak-ngajak gitu ya, kok nggak ngajak-ngajak. Saya kalau baca komentar itu langsung dalam hati saya langsung berpikir, saya punya kewajiban moral apa untuk ngajak orang ini gitu ya, kenal juga enggak, saudara bukan, pacar apalagi gitu kan ya. Kenapa harus ngajak dia ya? Tapi kalau ada yang ngebales terus saya lihat akunnya itu ternyata anak kecil, biasanya saya ajak ngobrol gitu ya. Lah emang kamu berani gitu ya? Emang kamu berani? Berani? Dia pasti akan balas itu, berani. Loh, nanti di gunung ketemu macan loh. Emang berani? Saya bilang gitu lagi. Berani. Aku lawan, kan aku adalah Superman, dia ngomong seperti itu ya. Karena dia anak kecil ya, pasti dia akan menjawab seperti itu. Dan buat saya ini adalah suatu keberanian yang imajiner. Keberanian yang masih berada di dalam angan-angan saja. Sepertinya panggilan itu kalau saya jalani ya sebenarnya berawal dari keberanian yang imajiner tersebut. Keberanian yang imajiner tersebut. Karena apa? Karena ketika dulu saya ditanya sama Romo Paroki yang mau membuat rekomendasi supaya saya bisa masuk seminari, dia bertanya, emang kamu berani masuk seminari? Saya jawab seperti anak kecil itu, berani. Padahal saya nggak tahu di seminari itu seperti apa, makanannya seenak apa gitu ya. Lalu teman-temannya seperti apa, kadang-kadang pulang-pulang pakai luka-luka dan lain sebagainya karena asrama cowok. Saya nggak tahu sama sekali, tetapi ya sudah saya bilang itu berani, saya berani. Lantas dia ditanya lagi, lah kalau kamu nanti makannya cuma nasi sama kangkung doang, kamu berani? Berani, yang penting masih dikasih makan, saya bilang gitu waktu kecil. Saya katakan itu, berani. Gitu. Lantas ketika saya jadi frater, baru 1 bulan pakai jubah, lalu kemudian ada pelajaran di kelas bersama dengan salah seorang romo, ada satu romo yang mengatakan, bertanya kepada saya, kamu kalau hari ini uskup bilang ke kamu ditabiskan, kamu berani apa enggak? Ya saya bilang berani. Loh kamu ditabiskan hari ini loh. Sebagai seorang frater lalu kemudian langsung ditabisin. Baru jadi frater 1 bulan, berani enggak? Ya berani. Karena ada apa? Karena tadi keberanian yang imajiner tadi. Keberanian yang imajiner. Lambat laun terus menerus keberanian imajiner itu kemudian menjadi suatu keberanian yang sangat real gitu loh. Tetapi kerap kali juga membuat kecut hati juga ya. Sehari sebelum saya ditabiskan itu benar-benar rasanya tuh menakutkan gitu loh. Menakutkan sekali. Apalagi semua orang berkomentar kalau ngelihat foto ataupun undangan tabisan saya itu komentar, ini beneran gak nih Frat? Beneran gak nih Frat? Beneran gak nih?
Akhirnya kan saya jadi mikir, iya ya beneran apa enggak ya? Saya tabisan apa enggak ya? Masih 1 hari lagi sini. Lama-kelamaan keberanian yang imajiner tadi itu menjadi sangat real karena saya semakin mengenal situasi apa yang akan saya hadapi ketika saya menjadi seorang imam. Dan bagaimana keberanian yang real itu kemudian juga perlu untuk saya tetap pertahankan supaya saya bisa menjalani sebagai seorang imam itu nantinya. Dan persis keberanian yang imajiner menjadi real itulah yang kita temukan juga di dalam bacaan pertama dari bacaan-bacaan minggu ini, terutama mengkisahkan mengenai Petrus. Petrus secara jelas menunjukkan keberanian yang imajiner ketika Yesus mengatakan hari ini saya akan dikurbankan. Petrus mengatakan tidak satu orang pun yang akan menyakiti engkau. Keberanian imajinernya ditunjukkan di situ. Tapi kenyataannya dia kecut, lalu kemudian dia melarikan diri dari Yesus, bahkan sempat menyangkal Yesus. Dan itulah keberanian real yang harus dia hadapi yang ternyata dia tidak seberani yang dia imajinasikan. Lantas baru pada bacaan pertama tadi sangat jelas Petrus berdiri dan kemudian berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya. Dan dia di situ berkhotbah mengenai Yesus Kristus, mewartakan kerajaan Allah dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Bahkan ketika ditanya, lalu apa yang harus kami lakukan Petrus? Dia dengan jelas mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, percayalah kepada Yesus. Dia memberikan kesaksian itu. Sehingga yang tadinya keberanian itu imajiner saja menjadi keberanian yang sangat real dan diwujudkan di dalam tindakan dari Petrus di dalam bacaan pertama tadi. Maka tidak mengherankan kalau Paus Fransiskus untuk pada minggu panggilan ini memberikan pesan kepada kita semua. Pesannya itu diringkas di dalam 4 kata saja. 4 kata. Kata yang pertama adalah sakit. Kata yang kedua yakni syukur. Kata ketiga berani. Dan kata yang keempat itu adalah pujian. Sakit, syukur, berani, dan pujian. Sakit, kenapa sakit? Ya tentu karena perjuangan di dalam menanggapi panggilan itu sangat luar biasa. Berbagai macam studi, berbagai macam usaha, dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah sakit itu tetap mereka masih bisa merasakan syukur karena ada pendampingan dari Tuhan dan penyertaan dari Tuhan. Makanya rasa syukur itulah yang membuat orang-orang kemudian bisa menjadi berani dalam menanggapi perjalanan hidup mereka setiap harinya. Dan pada akhirnya ketika sudah berani dan juga menanggapi serta sudah mulai berkarya, yang terakhir adalah sampai kepada kata pujian itu. Pujian itu berarti ya bukan untuk kita sendiri, tetapi kita melakukannya untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan disitulah pesan dari Paus Fransiskus terkait dengan minggu panggilan ini. Sakit, syukur, berani, dan pujian. Saya kira sangat cocok dengan kita ketika kita di masa sekarang ini tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tentu ada rasa sakit, ada perjuangan yang harus lebih, entah secara kesehatan, entah secara ekonomi, ataupun juga entah secara perasaan, kekhawatiran kita berlebih dan lain sebagainya. Tapi kembali diingatkan, jangan lupa kita perlu untuk menemukan peran serta Tuhan dan bersyukur. Sehingga ketika kita bisa menemukan itu dan akhirnya bersyukur, kita sampai kepada keberanian untuk menanggapi ataupun menjalani perjuangan kita di tengah-tengah wabah virus corona ini. Dan yang akhirnya kita sampai juga bukan hanya usaha kita sendiri, tetapi ini merupakan peran serta Allah juga dalam hidup kita. Peran serta Allah, Sang Gembala baik itu yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan kita membentuk suatu pujian kepada Tuhan. Maka gembala yang baik itu sangat aktual bisa kita rasakan di masa-masa sekarang ini. Karena itu baik bagi kita untuk terus-menerus membuka diri kita. Coba merasakan kehadiran Sang Gembala baik itu. Meskipun kita di dalam rasa sakit, perjuangan, tetapi kita tetap diingatkan untuk bersyukur, selalu berani, dan akhirnya memuji dan memuliakan Allah itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang.
Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga. Yang sakit, Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Mari kita hening sejenak di hari panggilan ini, di hari Minggu panggilan ini. Saya mohon untuk mendoakan kami semua, para romo, para suster, frater, bruder, dan semua pelayan yang melayani di ladang Tuhan ini. Mari kita hening sejenak. Untuk permohonan kita, marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini kami bersyukur kepadamu. Sudilah Engkau terus-menerus membaharui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Surga
Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah
Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Telah bangkit gembala baik yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah putramu. Berkenanlah memperhatikan domba-dombamu dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dua hal yang saya kira ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu tadi kita diajak oleh Bapak Paus juga untuk merenungkan mengenai sakit, syukur, berani, dan akhirnya pujian. Semoga itu menjadi jalan bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukan rasa syukur dan akhirnya berani menghadapi perjuangan hidup kita sehari-hari. Lantas yang kedua, biasanya kalau minggu panggilan ada aksi panggilan. Kali ini hanya tadi ya pada saat video awal saja, tapi tidak ada aksi panggilan. Maka ada baiknya aksi panggilan itu dilaksanakan di dalam rumah masing-masing, di dalam keluarga masing-masing. Setelah perayaan Ekaristi ini silakan berdiskusi dengan anaknya ataupun dengan saudara-saudarinya. Apakah mereka tidak ingin menjadi imam, suster, ataupun bruder dan frater? Cobalah bertanya kepada mereka dan salinglah untuk terbuka satu dengan yang lain terkait dengan pembicaraan panggilan ini. Maka secara kecil kita mengadakan aksi panggilan di keluarga dengan membicarakan mengenai panggilan. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah